kembali. Sebelum mulai ibadah kita hari ini, kita mau sujud menyembah dan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengawali tahun 2025 ini, kami mau terus berjalan bersama-mu ya Tuhan. Kami mau lebih dan lebih lagi mengasihi Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih Engkau sudah menghapuskan dosa-dosa kami, Engkau sudah menghapuskan masa lalu kami, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kebaikan Tuhan, buat semua kasih setia-Mu Tuhan, buat semua anugerah-Mu Tuhan. Bapa, pada hari ini kembali kami mau menerima berkat firman-Mu Tuhan. Materaikan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh selalu berada di dalam jalur Tuhan. Terima kasih Tuhan, jamah setiap hati kami Tuhan. Roh Kudus memimpin dan memampukan kami, sehingga hari demi hari kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami boleh diperbaharui di dalam setiap perbuatan kami, pikiran kami, sehingga kami boleh berjalan dalam hikmat Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau bawa pergumulan hidup kami ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan menyelesaikan, kami percaya Tuhan menolong, kami percaya Engkau menyatakan mujizat bagi setiap kami Tuhan. Yang lemah Tuhan Yesus kuatkan, yang susah Tuhan Yesus hiburkan, dan yang mengalami pergumulan hidup Tuhan Yesus menolong dan menyatakan mujizat, memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami percayakan hidup kami ke dalam kasih-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Tuhan
iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Kita mau memuji Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Kita memasuki hadirat Tuhan. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
kami boleh diberikan kesempatan untuk kami menyenangkan hati-Mu dengan datang Tuhan. Kedatangan kami sudah menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersepakat untuk kami memuji memuliakan Kau senantiasa dalam hidup kami. Kami bersepakat untuk kami hidup Tuhan sesuai dengan apa yang Kau perkatakan dalam firman-Mu Tuhan. Dalam firman untuk memerdekakan kami Tuhan. Firman untuk memberikan kami kuasa Tuhan. Untuk kami mengubah segala sesuatu menjadi ke arah yang baik Tuhan. Seperti apa yang Kau mau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan Kau yang siap untuk mengabulkan benih firman-Mu pada sore hari ini. Sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik daripada Engkau Tuhan. Kami memperoleh benih kerajaan surga Tuhan, yang akan memberikan kami pertumbuhan, yang akan memberikan kami kehidupan yang lebih baik lagi, yang akan memberikan kami kesehatan, pemulihan, yang akan memberikan kami kemakmuran, yang akan memberikan kami sukacita dan sejahtera yang melampaui segala akal, yang buat kami tetap kuat, yang buat kami tetap berjalan di dalam segala sesuatu Tuhan, walaupun dunia ini tidak baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus memberikan kami pewahyuan, pengetahuan, hikmat, sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang Kau sampaikan pada sore malam hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua sepakat dengan firman Tuhan kita berkata, Amin. Haleluya. Shalom. 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 Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Siapa yang mengalami kebaikan Tuhan minggu ini? Amin. Amin. Ya. Saya juga mengalami kebaikan Tuhan tadi malam. Kesaksian sedikit. Tadi malam itu pulang dari Salatiga, memang hujanan dan kita juga berangkat pagi sekali ya. Hujanan, terus kemudian sampai di Semarang tuh sini saya rasanya sakit, di sini tuh sampai belakang tuh, terus kemudian ya saya berusaha istilahnya saya rasakan pas sembuh. Terus kemudian jalan keluar sama Indri, ketemu sama Mas Yudi juga di Paragon untuk kita pengen refresh, maksudnya pengen udara segar sambil makan leker. Itu saya nahan sakit loh Mas. Nahan sakit itu. Nahan sakit tapi masih bisa ditahan lah. Nah terus pulang malam pulang tuh rasanya sakit sekali. Ya, ini nggak tahu di dalam, pokoknya saya udah rasakan itu, pokoknya segala macam cara udah salahkan. Cuma Tuhan, pokoknya malam ini aja Tuhan. Ya, seperti biasanya. Kalau lewat jam 12 saya sudah sembuh. Saya rasa sakit itu saya bikin air jeruk nipis, minum. Terus pokoknya Tuhan percaya lewat jam 12 pokoknya bangun sudah sembuh. Dan benar puji Tuhan tadi pagi sudah sembuh, bangun itu udah rasanya udah enak, udah ada, ya kan jangan kenceng lagi. Kan? Nah, dan saya percaya tidak akan mengalami itu lagi. Amin. Amin. Nah, tadi pagi juga ya saya teringat untuk tema tentang Roh Kudus pada tahun 2024 itu ternyata masih ada satu hal yang sangat perlu sekali untuk disampaikan, dan hari ini mau saya sampaikan. Jadi rencana saya akan bahas tentang doa, ya kan, di part pertama satu dan minggu depan, tapi ini harus saya selesaikan dulu karena ini penting sekali, ya kan? Penting sekali untuk kita memulai dari awal tahun ini sebagai bekal, ya, sebagai bekal, sebagai kuasa, sebagai kekuatan kita. Ya, jadi tentang Roh Kudus ini, awal mula Roh Kudus itu dicurahkan di dalam dunia ini, ya, ketika para rasul itu menanti-nantikan kedatangan Roh Kudus setelah Tuhan Yesus naik surga, ya, dan itu adalah penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya, Nabi Yoel, ya, penggenapan atas nubuatan Nabi Yoel. Kita lihat dulu nubuatannya dulu.
Di Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Ini yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Ya. Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Kemudian daripada itu akan terjadi, ya, akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ya. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ini nubuatannya belum terjadi, ya. Nah sekarang yang terjadi, ya, penggenapannya kita baca di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Silakan dibaca. Akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-teruna mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Amin. Ya, jadi Petrus ini berkhotbah, ya. Petrus berkhotbah setelah mereka terima Roh Kudus, ya, terima pencurahan Roh Kudus dari Pentakosta, ya, dia berkhotbah dengan suara nyaring, ya, pada bangsa Yahudi waktu itu. Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Dia bilang seperti itu. Orang-orang ini, ya, ketika mereka itu manifestasi Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, dan mereka itu berkata-kata dan mereka bisa mendengar sesuai dengan bahasanya mereka masing-masing, dipikir mereka jangan-jangan mereka ini mabuk, ya. Nah, Petrus berbicara tadi, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, ya, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Jadi ini yang difirmankan oleh Allah, yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel pada waktu itu sudah digenapi. Amin. 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 Ya, jadi itu sudah digenapi. Akan terjadi pada hari-hari terakhir demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi rohnya itu dicurahkan ke semua manusia, ya. Nah sekarang bagaimana? Jadi kalau udah ke semua manusia, dia nggak akan mencurahkannya lagi, karena sudah dicurahkan, sudah disediakan seperti itu, ya. Seperti halnya kalau kita menyediakan makanan, ya, sudah disediakan, ya, untuk semuanya, semua boleh ambil. Ya, tetapi apakah semua mau ambil? Tidak semua. Jadi nggak otomatis. Ketika Roh Kudus, Roh Tuhan ini dicurahkan ke semua manusia, tidak otomatis mereka menerima. Yang mau saja, yang percaya saja menerima. Amin. Ya, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Baik, anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Nah, kemudian teruna-terunamu, anak-anak muda, ya, anak muda, termasuk saya, ya, amin, akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Ya. Nah, dan orang-orang yang tua, ya, di sini tidak ada yang tua, akan mendapatkan mimpi, ya kan? Jadi pertama nanti anak-anak mendapatkan apa? Mereka akan bernubuat, ya. Kemudian teruna-teruna anak muda akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Kemudian orang-orang tua akan mendapatkan mimpi, ya. Juga ke atas hamba-hamba laki-laki dan ini orang-orang pekerja-pekerja yang di dalam gereja, di dalam pelayanan, ya, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan berubah, ini ciri-cirinya, ya, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap, ya. Nah
Setelah mereka terima Roh Kudus, mereka keluar dan mengabarkan Injil, ya. Mereka keluar dan mengabarkan Injil, mereka berani, yang tadinya mereka sembunyi, mereka berani mengabarkan Injil karena tadi mereka terima satu pencurahan Roh Kudus tadi. Ya. Hari ini bagaimana setelah orang menerima Roh Kudus? Rohnya yang sama, rohnya sama, amin. Ya. Sekarang bagaimana hari ini? Ya, kita lihat ya, anak-anak berbuat, teruna-teruna, anak muda mendapat penglihatan, orang-orang pada mimpi. Ya. Nah, apakah masih ada, berkurang, atau banyak, tetapi benar nggak dari Roh Kudus? Kita cek, ya. Nah, kita bahas satu-satu, ya, tentang nubuat. Tentang nubuat, ya, jangan sampai keliru, bukan nubuat, ya. Tapi nubuat, ya. Nubuat itu apa sih? Ya, di sini ada beberapa definisi, ya, berdasarkan firman Tuhan. Yang pertama, nubuat itu adalah menyatakan firman, ya, tentunya firman Tuhan. Ya, ketika Tuhan berbicara, firman-Nya mengikat, firman-Nya seperti kontrak yang tidak dapat dibatalkan. Itu nubuatan. Ya. Dia selalu mengatakan apa yang dia maksudkan, dia tidak pernah berbohong, dan dia tidak pernah berkata, aduh, aku udah keliru, aku berubah pikiran. Tidak seperti itu. Ya. Jadi dia itu kalau bernubuat, Roh Tuhan kalau bernubuat, ya, itu seperti kontrak yang tidak dapat dibatalkan. Seperti perjanjian. Kalau dia berkata A, yang terjadi pasti A. Dia nggak mungkin mencabut lagi, itu teru waktu itu, ya, berubah lagi, ya. Kita cek di situ. Ya. Orang ini kalau bernubuat dulu berkata seperti ini, sekarang berkata seperti itu, besok berkata seperti itu, ya. Berarti tidak konsisten, ya. Jangan dipercaya, amin. Ya, tetapi kalau dia bertahan, dia berbuat sesuai dengan firman Tuhan, dan kita percaya itu terjadi, pasti terjadi, amin. Karena firman Tuhan tidak pernah berubah, ya. Dan firman Tuhan tidak pernah berbohong. Jadi kalau kita tahu itu firman Tuhan yang dinubuatkan untuk diri kita, atau kita berbuat untuk seseorang, atau tentang sesuatu yang akan terjadi, ya. Kalau itu firman Tuhan, ya, kita cek, kita percaya, dan itu pasti terjadi. Amin. Ya, itu karakter nubuat itu seperti kontrak perjanjian, seperti perjanjian yang pasti akan terjadi. Ya, yang kedua, kalau kita di Ibrani 1 ayat 3 mengatakan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Ketika kita bernubuat ini, itu juga sedang mengikat perjanjian dengan Tuhan. Jadi yang kita katakan adalah firman Tuhan sendiri. Firman Tuhan itu selalu apa ya? Dia selalu terikat dengan perjanjiannya. Dia tidak pernah keluar dari firman. Ya. Jadi terus kemudian dengan Mazmur 39-34 itu mengatakan, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan ubah. Janji. Ya. Jadi kita lihat ketika orang bernubuat, ya, dia konsisten dengan nubuatannya. Demikian juga kalau kita bernubuat, kita juga harus konsisten dengan apa. Kalau kita percaya dari Tuhan, nubuatin aja, jangan ragu-ragu. Ya, kita cek. Aku merasakan aku mau perkataan ini tapi sesuai dengan firman Tuhan. Kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, perkataan aja, tidak usah khawatir, ya, tidak usah takut. Itu pasti terjadi. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Amin. Ya. Kemudian karakter nubuatan itu, ya, memberkati. Ya, kita lihat ketika seluruh alam semesta ini disatukan oleh kuasa firman Tuhan, firman-Nya lah yang menciptakan bumi dan setiap makhluk hidup di atasnya, dan melalui firman-Nya dia menciptakan Adam dan Hawa.
Dia tidak menciptakan mereka atau bagian manapun dari dunia ini dengan tangannya. Dia mengucapkan semuanya menjadi ada. Ya. Kemudian setelah menciptakan semua ini, dia berkata seperti ini. Dan Allah memberkati mereka. Dan Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah dan berkuasalah atas ikan di laut, dan atas burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan menubuatkan, sekaligus dia memberkati. Jadi ini nubuat itu berisi berkat, ya, berkat daripada Tuhan, supaya itu terjadi pada orang yang dinubuatkan, ya, supaya itu terjadi pada Adam dan Hawa waktu itu, ya, supaya mereka beranak cucu, bertambah banyak, ya, penuhi bumi, ya, tidak cuma itu, tidak cuma menuhi bumi, tapi menaklukkan bumi dan berkuasa atas ikan di laut dan atas burung di udara. Jadi kalau kita bernubuat berkati dengan kuasa, ya, dengan apa ya, dengan suatu firman yang memberikan kita ini otoritas kuasa yang penuh oleh karena firman Tuhan. Amin. Ya. Yang keempat, memberi kuasa dan otoritas tadi. Memberkati, memberikan otoritas dan kuasa. Itu bernubuat. Aku memberimu otoritas dan kekuasaan. Dia mengambil kuasanya, hak untuk memerintah. Jadi Tuhan ini yang mestinya memerintah di bumi, ya, dia ambil haknya untuk memerintah di bumi, diberikan kepada manusia secara fisik, ya. Jadi dia nggak ikut-ikut lagi, ya. Dia yang harusnya berhak untuk memerintah bumi karena semua itu ciptaan dia ambil haknya itu, dia berikan kepada manusia. Seperti itu, ya. Jadi yang pertama, nubuatan itu adalah menyatakan firman Tuhan, dan itu tetap tidak bolak-balik, ya, tidak pagi A, sorenya B, besoknya C, berubah-ubah, ya, seperti itu, ya. Ini ciri khasnya mengadakan perjanjian Tuhan, ya, nubuat itu seperti itu, dan memberkati dan memberikan otoritas, memberikan kuasa. Bayangkan anak-anak bernubuat dengan karakter seperti ini. Jarang atau sering kita temui saat ini. Jangankan anak-anak, ya, anak-anak muda, ya, sudah sangat langka, ya, seperti ini. Ya. Padahal Pentakosta cuma sekali aja. Tetapi setiap orang percaya menerima Roh Kudus yang sama, yang ketika hari Pentakosta itu dicurahkan, kuasanya sama, nggak pernah berubah. Amin. Ya. Nah, kita yang penting saat ini kita tahu potensi yang ada dalam hidup kita. Ya. Kalau firman Tuhan berkata dia tidak akan pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya, Roh Tuhan yang ada di dalam hidup kita ini juga tidak pernah berubah, ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita ngalami ini. Ya. Kalau belum mengalami, ayo belajar untuk mengalami. Amin. Ayo kita nyatakan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, untuk kita bernubuat, ya. Kita melatih diri kita. Untuk apa tadi? Kita mau penuhi bumi dengan keturunan kita, keturunan orang percaya dan punya kuasa untuk otoritas untuk memerintah di bumi. Amin. Ya. Kita sama-sama belajar di sini. Kemudian turunan-turunan tadi apa? Mendapatkan penglihatan. Nah, penglihatan ini apa nih? Ya. Lihat-lihatan nih. Bukan telah-telah ya. Bukan telah-telah ya. Penglihatan ini, ya, seperti ini. Yang pertama, Matius, kita lihat di Matius 17 ayat 9, ya. Matius 17 ayat 9. Ayo coba baca.
Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan pada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan, jangan kamu ceritakan apa yang kamu lihat, penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari orang mati. Artinya apa? Mereka menjadi saksi. Jadi penglihatan ini adalah kita pun menjadi saksi atas suatu peristiwa di alam roh. Ya. Kita menjadi saksi, itu penglihatan, baik itu alam roh ataupun alam fisik. Jadi ketika kita melihat, karena gini, belum tentu penglihatan itu ya orang lain juga. Kadang-kadang orang lain melihat, sama-sama melihat, ya, karena fisik, ya. Tapi tidak semua orang memperhatikan, tidak semua orang teliti, maksudnya tidak semua orang melihat ada potensi, ada kesaksian dari Tuhan dari situ. Ya, contohnya apa ya, kesaksian. Tadi saya juga sudah saksikan apa yang terjadi, ya kan? Nah, kalau ada orang yang melihat apa yang terjadi sama saya, Mbak juga, Pak Judi juga lihat semalam, ya kan? Nah, bisa penglihatan itu bisa disaksikan, ya. Jadi penglihatan itu kita menjadi saksi atas apa yang kita lihat, baik itu orang juga melihat maupun orang yang lain tidak lihat. Itu penglihatan. Yang kedua, kita lihat Lukas 1 ayat 22. Lukas 1 ayat 22, silakan dibaca. Ketika ia keluarnya tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi syarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Amin. Ya, jadi ketika bapaknya Yohanes Pembaptis ini mendapatkan penglihatan, ya, Pak Sakaria ini, ya, ketika dia mau melakukan tugas keimaman, dia melihat penglihatan bahwa dia akan mempunyai anak, ya, dan anak itu akan mengerjakan suatu panggilan secara khusus, ya. Pak Sakaria ini tidak percaya. Dia melihat di sini, ya. Nah, di sini penglihatan ini juga berupa apa? Pesan, ya, menerima pesan daripada Tuhan. Ketika kita mendapat penglihatan, itu bisa kita menjadi saksi atas segala ada sesuatu yang kita lihat. Juga itu ada pesannya. Ya. Jadi kalau kita ada menerima suatu penglihatan, dicek penglihatan itu apa dan pesannya apa. Jangan sampai itu miss, eman-eman, ya, karena itu dari Tuhan. Yang ketiga, Lukas 4 ayat 19, saya bacakan. Untuk memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, ya, di sini dikatakan menuntut orang kepada Tuhan, memberikan penglihatan untuk orang lain. Jadi ketika kita melihat sesuatu secara khusus, kita juga lagi membantu supaya orang lain juga melihat apa yang kita lihat. Amin. Ya, itu penglihatan. Jadi kita menuntut orang untuk sama-sama melihat apa yang kita lihat. Kemudian kita nyatakan apa pesannya, kesaksiannya apa di situ. Ya. Jadi kalau kita mendapat penglihatan, kadang-kadang kalau kita berdoa menyembah Tuhan, paling efektif itu untuk kita latihan seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat, ya, dari Matius 9 itu menerima Wahyu 9 tentang bagaimana Yohanes menerima pewahyuan. Itu menerima pewahyuan yang terjadi di dalam dunia roh, penglihatan itu. Ya. Jadi yang pertama, ketika kita secara penglihatan atau kita mendapatkan suatu penglihatan, kita sedang menyaksikan sesuatu, ya, dan kita menerima pesannya. Kemudian apa? Kemudian penglihatan itu berguna untuk menuntut orang lain yang tidak melihat. Nah, juga kita itu melihat, mendapatkan suatu pewahyuan dari dunia yang semua orang tidak lihat dan kita pun tidak lihat, yaitu dunia roh. Ya, itu penglihatan. Amin. Amin. Ya, bayangkan
kuasa pengaruh ya, efek dari Roh Kudus yang ada dalam hidup kita ini ya, mempengaruhi anak-anak dan anak muda ya, mendapatkan nubuatan-nubuatan dan pewahyuan ya. Ini hal yang baik atau biasa-biasa saja ya? Hal yang baik atau biasa-biasa saja? Biasa. Hal yang luar biasa atau yang biasa-biasa saja? Luar biasa. Luar biasa atau penting? Penting juga ya. Ini penting. Roh Kudus diberikan pada kita, itu berarti ini penting supaya kita menikmati, melakukan apa yang dia mengalami, apa yang dia berikan dalam hidup kita. Ya, bayangkan kalau kita ini punya anak-anak, punya anak muda, dan kita sendiri mengalami ini, luar biasa. Ya, hidup kita nggak biasa-biasa aja. Pasti banyak perbedaannya dengan orang dunia ini. Pasti akan nampak sekali Kristus itu dalam hidup kita. Amin. Ya. Nah, itu tadi untuk anak-anak dan anak muda di sini. Ya. Untuk orang tua nggak usah ya. Kan nggak ada orang tua di sini ya. Ya. Mau dibacakan sekarang ya? Untuk orang tua nih. Saya merasa udah tua. Gak ada yang tua. Ya. Untuk orang tua akan mendapatkan mimpi-mimpi. Ya, siap-siap ini kalau tidur mimpi. Nah, tidurnya cuma berapa menit itu kapan mimpinya? Ya kan? Coba kalau tidur nggak mimpi lagi, mau mimpi HP-nya aja sampai jam 12 malam atau jam 1 pagi, ya kan? Nah, mimpi apa sih mimpi ini? Kalau dilihat ini dalam Matius 1 ayat 29, ayat 20, Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak padanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi mimpi ini tempat kita ini menerima pesan atau pernyataan dari Tuhan. Gunanya mimpi ini seperti itu. Ya, menerima pesan pernyataan dari Tuhan. Jadi kalau kita mau banyak menerima pesan pernyataan dari Tuhan, banyak-banyaklah tidur supaya dapat mimpi. Tapi untuk orang tua aja ya. Kemudian yang kedua, Matius 2:12. Dan karena diberikan dalam mimpi supaya jangan kembali pada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Jadi mimpi ini juga suatu peringatan daripada Tuhan. Ya, fungsinya kita bisa memberikan kita peringatan dari melalui mimpi. Ya, diperingatkan ini akan terjadi seperti ini, kamu jangan seperti ini, kamu harus melakukan seperti itu. Misalkan seperti itu. Ya, itu mimpi. Kemudian yang ketiga, Matius 2 ayat 22. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkeus menjadi raja di Yudea mengganda Herodes ayahnya, ia tersana karena dinasihati dalam mimpi pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Jadi mimpi ini juga sarana untuk kita menerima nasihat. Ya. Sarana untuk kita menerima nasihat daripada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan. Jadi mimpi ini berguna atau tidak berguna? Ya, berguna ya. Ya. Siapa mau punya mimpi ini? Ya, tapi harus itu. Ya. Artinya gini, ya, mimpi nubuatan, penglihatan ini ayo kita alami semua. Karena ini sangat berguna. Tuhan memberikan ini karena berguna untuk kehidupan kita. Supaya jalan-jalan kita ini nggak salah arah. Supaya kita ini menerima pewahyuan, menerima nasihat, menerima pernyataan-pernyataan dari Tuhan. Dan semua ini kalau saya tanya, penglihatan, nubuatan, mimpi ini kita terima dari luar atau dari dalam kita? Kita munculnya ini semua dari dalam atau dari luar? Dari dalam. Sangat berbeda pada zaman para nabi dulu. Ya, kalau dulu para nabi mendengar Tuhan berkata-kata dari luar, ya, melihat penglihatan-penglihatan dari luar.
Karena apa? Roh Kudus belum tinggal di dalam hidup mereka. Jadi Tuhan memberikan segala sesuatunya, pesan, penglihatan, pewahyuan, nubuatan itu dari luar ke dalam. Tapi hari ini setelah Roh Kudus dicurahkan, semuanya dari dalam keluar. Amin. Ya. Tetapi kalau kita baca di Yudas 1 ayat 8, ya, coba baca Yudas 1 ayat 8. Namun demikian orang-orang yang bermimpi mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Nah, ya, hati-hati, ya cuma mimpi, ya, mimpi, nubuatan, kemudian penglihatan ini, kalau kita tidak dibekali oleh firman Tuhan, ya, dia akan dapat mencemarkan tubuh kita sendiri, mencemarkan pikiran-pikiran kita sendiri dan menghina kuasa Tuhan. Ya. Jadi hati-hati di sini, gak sembarangan. Ya. Jangan takut untuk bernubuat, jangan takut untuk menyatakan penglihatan-penglihatan, menerima pesan-pesan dari Tuhan, dan kemudian bermimpi. Jangan takut, karena itu memang untuk kita. Tetapi kita harus dibekali dengan firman Tuhan yang benar. Amin. Kita harus ngerti, kita harus kenal Tuhan. Ya. Kalau ini sekiranya ini bukan dari Tuhan, jangan tolak gitu, teman. Ya. Apalagi untuk kepentingan kita sendiri, untuk ego kita sendiri. Ya. Jangan sampai itu terjadi. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan melatih itu semua? Ya, gampang. Itu sudah dari awal Tuhan sudah berikan caranya. Yaitu apa? Dimulihkan. Amin. Ya, Matius 28 ayat 19 sampai 20 berkata, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, ini panggilan semua orang kita ini. Ya, panggilan umum semua orang percaya menjadi murid. Amin. Ya. Jangan sampai untuk panggilan yang umum aja kita lost, ya, kita nggak penuhi, kita nggak benahi dalam kehidupan kita. Apalagi panggilan yang secara khusus, ya kan nyampe seperti itu. Ya, kita harus dimuridkan. Artinya kenapa kita harus dimuridkan? Supaya kita dikatakan di sini, dan ajalah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku dengan kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi dimuridkan ini sampai akhir zaman. Itu tandanya kita disertai Tuhan, kita mau dimuridkan sampai akhir zaman. Yang dimuridkan apa? Kita diajarkan untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Amin. Ya, sudah ada, sudah diperintahkan. Perintah-perintahnya sudah ada, firman-firmannya sudah ada. Ya, kita belajar dari yang sudah ada. Amin. Ya. Untuk kita mencapai itu semua. Dan ketiga hari itu semuanya mengarahkan untuk kita memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Bukan memuliakan diri sendiri. Efeknya kita bisa mendapatkan upah. Efeknya hidup kita akan menjadi makmur. Efeknya hidup kita sehat, kuat. Amin. Efeknya ke situ. Tapi itu semua untuk memuliakan Tuhan. Ya. Bukan untuk memuliakan diri kita sendiri. Sehingga apa? Kalau itu semua terjadi dalam kehidupan kita, ya, maka tanda-tanda orang percaya itu akan terjadi juga, ya. Dan dikatakan dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18, ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Siapa yang orang-orang percaya di sini? Kita semua, amin. Ya. Kita semua akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Mereka berbicara dalam bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Artinya apa? Dengan kita menerima Roh Kudus,
kita menerima penglihatan, nubuatan, mimpi-mimpi, kita menerima kuasa, dan ini tanda-tandanya terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Apapun pekerjaan kita, apapun pelayanan kita, panggilan pertama kali adalah dimuridkan. Jadi kalau kita tidak mau dimuridkan berarti apa? Kita sudah menolak kuasa itu sendiri. Kuasanya sudah dicari, dikasih kita semua, tapi kita tidak semua berselera dengan kuasa itu. Tidak semua kita mau menikmati itu semua. Ya, jangan sampai itu terjadi. Amin. Ya, jadi itu harus kita alami dalam kehidupan kita. Ya, untuk apa? Untuk kita tuh mempersiapkan diri kita. Ya. Tanda-tandanya dikatakan dalam Matius tadi, tanda-tandanya sudah digenapi, ya, yang tadi sudah digenapi, dan yang kemudian akan terjadi tanda-tanda yang luar biasa lagi. Kita bisa melihat semua tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Ya. Semua orang, ya, bisa melihat itu semua orang. Bahkan di luar Kristen mereka bisa melihat tanda-tanda langit, tanda-tanda zaman. Mungkin zamannya sudah mau kiamat, mereka bisa lihat. Tetapi satu hal yang mereka tidak bisa yang membedakan dan orang-orang percaya melihat itu semua dengan ketakutan. Mereka melihat itu semua dengan khawatir. Mereka berlomba-lomba untuk berbuat baik, ya, supaya mereka diselamatkan, supaya mereka dapat pahala. Tetapi berbeda dengan kita orang-orang percaya. Ketika kita melihat tanda-tanda itu, kita lebih mendapatkan tanda-tanda Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Ya, apa tanda-tanda Kristus? Kita sudah diselamatkan, kita punya kuasa. Tanda-tandanya itu tadi, kita punya penglihatan-penglihatan, kita punya nubuatan, kita punya mimpi-mimpi, kita dimuridkan, kita memperoleh semua dan sesuatu tentang Yesus. Dan tanda-tandanya dari itu kita. Ketika kita melihat tanda-tanda sana, orang-orang percaya akan bersukacita. Amin. Kenapa bersukacita? Padahal tanda-tanda akhir zaman ini enggak suatu yang baik, suatu yang mengerikan. Tapi kita orang-orang percaya ini justru bersukacita. Kenapa bersukacita? Karena kita akan bertemu dengan mempelai kita. Amin. Siapa yang mau ketemu mempelainya sedih, bahkan mungkin kabur? Ya ada. Dan cepat ketemu, benar nggak? Ya, dekat rasanya. Ya. Jadi persiapkan itu agar kita bersukacita. Mindset kita ubah dari kekhawatiran, dari ketakutan akan akhir zaman, tetapi kita ubah menjadi kita penuh sukacita karena kita akan bertemu dengan mempelai kita Yesus Kristus. Amin. Ya, kita persiapkan itu semua tadi. Anak-anak, taruna-taruna, orang tua ini berbicara tentang pertumbuhan rohani. Ya, pertumbuhan rohani. Ketika kita masih anak-anak, kita mendapatkan nubuatan-nubuatan. Ketika kita masih sudah taruna, pemuda, kita mendapatkan penglihatan. Bukan berarti nubuatannya hilang, terus bertumbuh. Ketika kita sudah dewasa, kita akan mendapatkan mimpi-mimpi. Ya, semua bicara pasal pertumbuhan rohani. Ya, kenapa harus bertumbuh menjadi dewasa jiwa kita, pikiran kita? Karena kita mau bertemu dengan mempelai kita. Kalau kita tidak dewasa, tidak jadi kawin, benar nggak? Ya, yang mungkin seorang yang dewasa menikah dengan anak-anak. Ya, jadi kita harus mengalami pertumbuhan rohani. Amin. Puji nama Tuhan. Mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadiku di kebesaranmu. Ku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap
sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranku. Bapa, kami mau hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu, menjadi bukti kemuliaan-Mu, untuk kami menyatakan Tuhan, kami memperoleh Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan kami, mengaruniakan hidup kami, Roh Kudus, Roh-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Roh yang akan memberdayakan hidup kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukan banyak hal-hal yang ajaib, hal-hal yang supranatural. Kami akan bernubuat, kami akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, kami akan mendapatkan mimpi-mimpi, kami akan bertumbuh menjadi semakin hari semakin dewasa, untuk kami menyambut Engkau mempelai kami. Muridkan kami, ajari kami Tuhan, hidup-hidup kami mengenal Engkau Tuhan lebih dalam lagi, mengenal Engkau Roh Kudus lebih dalam lagi. Engkau guru kami, Engkau yang menjadi mentor kami, Engkau yang melatih kami hari demi hari, sehingga kami semakin hari semakin melihat, menyatakan keajaiban. Hidup kami tidak sama lagi, tapi hidup kami semakin hari semakin meningkat, mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Dan kami menjadi orang yang tidak biasa-biasa saja, namun kami menjadi orang yang luar biasa, karena kami mempunyai Roh yang luar biasa dalam hidup kami. Dan itu Kau meteraikan dalam hidup kami, dan suatu perjanjian yang tidak pernah ada yang dapat membuka peterai itu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah berbohong, Kau senantiasa mengenapi firman-Mu dalam setiap kehidupan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dengan pewahyuan kami menerima segala sesuatu yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Kami juga bersuka cita untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur ibadah ini benar-benar ibadah untuk merayakan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, pada saat kami menerima berkat-berkat daripada surga. Tuhan memberkati Engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera, kesehatan, pemulihan, kemakmuran, dan sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkat-Nya dan hidup menghasilkan buah dan buah tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat berkata, Amin.